Sudah 1,5 tahun lebih kita mengalami yang seperti ini, dan kita tidak tahu sampai kapan berakhir ini. Belum ada kepastian. Setiap waktu kita seperti ini, kemana-mana kita dibungkus dengan masker. Saudara pikir ceramah yang seperti ini dalam posisi muka tertutup, mulut dibungkus karena sebuah peraturan yang harus kita patuhi, ini membuat kita ceramah saja sesak napas ini. Ini bukan mengobati, ini menimbulkan masalah baru ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu azza wa jal, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah terlebih dahulu kita mempersembahkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmatnya lah sampai hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kewajiban kita hari ini melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Yang Allah panggil kita, Allah undang kita hari ini untuk meninggalkan seluruh aktivitas kita, perdagangan kita, usaha kita. Kita hadir ke masjid memenuhi undangan, seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk sujud dan ruku kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya selaku khatib kadang-kadang tidak tahu dari mana harus memulai mengawali khutbah ini, karena terlalu banyak masalah yang sedang kita hadapi sampai hari ini. Oleh karena itu, sekedar sebagai pembatas khutbah saya, tadi pengurus menyampaikan tema kita tentang pentingnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sudah 1,5 tahun lebih kita mengalami yang seperti ini, dan kita tidak tahu sampai kapan berakhir ini.
belum ada kepastian. Setiap waktu kita seperti ini, kemana-mana kita dibungkus dengan masker. Saudara pikir ceramah yang seperti ini, dalam posisi muka tertutup, mulut dibungkus, karena sebuah peraturan yang harus kita patuhi, ini membuat kita ceramah saja sesak napas ini. Ini bukan mengobati, ini menimbulkan masalah baru ini. Tapi inilah yang harus kita taati. Oleh karena itu kita harus segera keluar dari masalah ini. Karena masalah yang kita hadapi ini adalah karena ulah kita sendiri. Ini karena ulah kita sendiri. Apa yang kita alami hari ini oleh masyarakat dunia, ini semua erat kaitannya dengan dosa-dosa manusia. Kalau kita baca di Al-Quran surat Al-An'am ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Allah mengatakan dalam ayat itu, wahai umat Islam, tidakkah kalian memperhatikan ada sejarah yang disebutkan di dalam Al-Quran, berapa banyak umat-umat yang terdahulu dibinasakan, dihancurkan, diluluh lantakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kaum 'Ad, kaum Samud, kaum Saba. Tidak ada penyebab yang lain, kata Allah dalam ayat itu. Fa ahlaknakum bidhunubihim. Kami hancurkan mereka, kami binasakan mereka. Cuma satu saja penyebabnya, bidhunubihim, karena dosa-dosa besar mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman dulu dosanya barangkali tidak sebanding dengan dosa kita sekarang ini. Jadi kalau kita coba menghitung mana lebih banyak dosa-dosa besar zaman dulu dengan sekarang jauh, tidak ada bandingannya lagi. Dosa di zaman dulu ya mungkin membunuh, mungkin syirik, mungkin berzina. Tapi hari ini Masya Allah, dosa umat Nabi Muhammad hari ini tidak terhitung banyaknya, dan tidak ada tandingannya dengan dosa umat-umat terdahulu. Tetapi kenapa umat-umat yang terdahulu dihancurkan langsung oleh Allah, sementara kita umat Nabi Muhammad ini Masya Allah belum digulung langsung semuanya oleh Allah. Kita beruntung sebagai umat Nabi Muhammad karena ada garansi dari Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab umat Nabi Muhammad ini secara merata, secara keseluruhan, jika engkau Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka, kata Allah. Jadi kalau masih ada Nabi Muhammad di tengah-tengah umat masa itu, tidak ada azab turun, meskipun orang-orang kafir menantang azab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan mengazab secara merata seluruh umat Nabi Muhammad ini, jika di tengah-tengah umat ini masih ada satu dua orang yang beristighfar, yang bertaubat, yang mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya azab yang seperti yang menimpa umat-umat dulu itu terhalang karena masih ada orang yang istighfar. Tapi sekarang ini Masya Allah, kita diingatkan oleh Allah dengan sebuah musibah yang sangat berat. Bagi orang-orang yang kafir tentu ini adalah azab. Bagi kita yang beriman ini sebuah peringatan yang keras dari Allah subhanahu wa ta'ala. La'allahum yarji'un.
agar kita umat Islam kembali ke jalan yang benar. Karena sejarah sudah membuktikan tidak pernah umat-umat terdahulu dihancurkan oleh Allah kecuali satu penyebabnya, hanya dosa besar saja. Bukan masalah krisis politik, bukan masalah krisis ekonomi, salah dosa. Maka Rasul katakan, hadithu an Bani Israel, ceritakan beberapa kisah-kisah Bani Israel yang terjadi di zaman dulu. Kita boleh mengangkat cerita-cerita Israiliyat sebagai iktibar kepada kita yang datang belakangan. Walaupun kata Nabi, kalau cerita Israiliyat ini, la tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an. Jangan benarkan semua ceritanya, tetapi jangan pula dustakan seluruhnya. Jadi kalau kita mendengarkan cerita-cerita Israiliyat, jangan benarkan semuanya, tapi jangan dustakan semuanya. Pada kesempatan ini, khatib ingin menyampaikan sebuah kisah Israiliyat. Hadithu an Bani Israel, kata Nabi, ceritakan kisah-kisah Bani Israel terdahulu sebagai iktibar saja. Terkait dengan masalah dosa, pernah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, musim kemarau yang sangat panjang, berbulan-bulan, mungkin juga tahun, sampai di mana-mana kekeringan, krisis air. Kalau sudah krisis air, pasti dampaknya kepada krisis pangan, krisis ekonomi, sebab air merupakan sumber kehidupan. Kalau manusia sudah krisis air, itu pertanda akan krisis pangan. Akhirnya karena terjadi kemarau yang berkepanjangan, berbulan-bulan bahkan bertahun, akhirnya Nabi Musa mengajak kaumnya untuk pergi ke tanah lapang yang luas. Semua diajak ke tanah lapang yang luas. Ngapain? Nabi Musa mengajak kaumnya untuk istighosah. Istilah orang NU itu ada istighosah, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera hujan diturunkan, karena di mana-mana sudah terjadi kekeringan. Kalau untuk umat Nabi Muhammad ada namanya salat istisqa, salat minta hujan. Diajak semua keluar ke tanah lapang, berdoa, dipimpin Nabi Musa. Udah menangis-nangis mereka, berdoa minta diturunkan hujan. Alhasil hujan juga belum turun. Dia seorang nabi, seorang rasul Allah, yang secara teori, yang namanya nabi, rasul, kalau berdoa tidak mungkin doanya ditolak sama Allah. Tapi ternyata doa Nabi Musa itu tidak terkabul, hujan tidak turun-turun. Akhirnya secara pribadi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, sungguh berat ujian kau berikan kepada kami dan kaumku ini, ya Allah. Udah sekian lama kami mengalami kekeringan, krisis pangan di mana-mana. Kami sudah juga bermohon kepadamu, ya Allah, tapi sampai hari ini belum juga kunjung itu air hujan turun. Akhirnya Allah memberikan ilham kepada Nabi Musa. Hai Musa, kata Allah, penyebab doamu tidak dikabulkan, kata Allah kepada Musa, karena di antara kaummu itu, di antara umatmu itu, ada yang melakukan dosa terus menerus selama 30 sanah, selama 30 tahun, kata Allah. Selagi orang itu masih ada di lingkunganmu, maka doamu dan doa kaummu tidak akan terkabul, tidak kukabulkan, kata Allah kepada Musa. Jika engkau ingin doamu dikabulkan, keluarkan dulu salah seorang dari kaummu yang melakukan dosa terus menerus selama 30 tahun itu, usir entah kemana perginya. Akhirnya Nabi Musa mengundang lagi semua kaumnya ke tanah lapang yang luas untuk melakukan istighosah yang berikutnya. Lalu Musa mengatakan, wahai kaumku, yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, karena di antara kalian ada salah seorang di antara kalian yang melakukan dosa terus menerus, dosa-dosa besar,
Dan lamanya tidak main-main, 30 tahun tidak berhenti melakukan maksiat. Maka saya minta, jika ada di antara kalian ini yang merasa dirinya melakukan dosa itu, saya minta kalian keluar dari jamaah ini. Ternyata orang yang dimaksud yang melakukan maksiat itu, saudara, berada di lingkungan itu, ada di tanah lapang itu. Dan yang bersangkutan tidak berani keluar. Kenapa? Malu. Nanti akan dilihat orang semua apa yang terjadi. Begitu ada pengumuman dari Nabi Musa, seorang tersebut dia tertunduk, kemudian dia menangis, lalu dia menyesal, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meletakkan kepalanya di atas dengkulnya sebagai pertanda dia menangis taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah dia merasa bersalah, mengakui kesalahannya, mengakui dosa-dosanya, seketika, saudara, hujan turun begitu lebat. Tapi tidak ada orang yang keluar. Musa pun heran. Katanya ada di antara jamaah ini yang melakukan dosa. Sebelum orang itu pergi, tidak mungkin dikabulkan doanya sama Allah. Tapi ini hujan sudah keburu turun, orang yang dimaksud tidak ada yang keluar. Akhirnya berselang beberapa saat, Musa mengadu lagi kepada Allah, ya Allah, perintahmu telah aku laksanakan ya Allah. Aku telah kumpulkan semua umatku untuk saya tanyakan siapa di antara mereka yang merasa berbuat maksiat selama 30 tahun non-stop itu. Ternyata tidak ada yang keluar ya Allah. Sampai kemudian engkau menurunkan hujan yang begitu lebat. Apa kata Allah? Musa, sebenarnya orang yang dimaksud itu ada di lingkunganmu, ada di tengah-tengah kaummu, tetapi yang bersangkutan sudah bertaubat, sudah menyesali perbuatannya, maka aku turunkan hujan kepadamu dan kepada kaummu, kata Allah. Lalu Musa bertanya lagi, ya Allah, tunjukkan kepada saya siapa orang yang dimaksud ya Allah, siapa pelaku maksiat itu, tunjukkan kepada aku ya Allah. Kata Allah, aku jaga kerahasiaan orang itu, karena dia datang kepada aku secara rahasia, bertaubat kepada aku dengan sungguh-sungguh, maka aib-aib orang itu aku sembunyikan. Kata Allah, aku tidak akan tunjukkan kepadamu siapa orang yang dimaksud. Apa kesimpulan dari cerita ini, dari kisah yang singkat ini? Kesimpulannya adalah, kalau kita ingin keluar dari semua problem kehidupan kita ini, baik kehidupan pribadi maupun masyarakat, tidak ada jalan keluar yang lain kecuali dengan cara taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. COVID-19 ini hanya bisa selesai ini bukan dengan vaksin. Ini bisa selesai dengan cara taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita taubat, sayangnya para penguasa kita sampai hari ini sudah 1 tahun setengah lamanya, bahkan sudah lebih, belum terdengar di telinga kita ada himbauan, ada seruan dari para pemimpin kita untuk melakukan taubat nasional. Yang ada malah Pak, kesannya seolah-olah sekarang ini di masjid itu ada corona. Kalau di pasar-pasar tidak ada corona, tapi kalau di masjid ada corona sekarang. Sehingga apa? Orang takut datang ke masjid. Padahal sebaliknya, semestinya di saat kita mengalami hal yang demikian, kita semakin mendekat kepada Allah. Dan jangan takut. Sebenarnya orang yang ya distancing kayak begini nih, ini semestinya orang-orang yang memang sudah terpapar. Orang itu terpapar, kita tidak boleh mendekat dengan orang itu. Indikasi-indikasi orang itu terpapar sudah ada. Oh, dia demam, ya, demam tinggi. Pokoknya penciumannya katanya hilang penciuman, hilang rasa. Kalau yang bersangkutan sudah merasakan hal demikian, segera isolasi mandiri. Yang lain jangan takut. Maka tadi ayat yang saya baca dalam mukadimah di atas itu, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Allah uji kita dengan rasa takut. Sekarang ini Masya Allah, saudara-saudara, takut kita sudah Masya Allah, bukan takut kepada Allah lagi. Yang katanya walam yakhsha illallah, yang salah satu ciri orang mukmin itu apa? Walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Sekarang kita takutnya sama corona.
Jadi hati-hati kita, bisa kita syirik kecil ini. Oleh karena itu saudara, dari kisah tadi, cerita Israiliyat ini adalah iktibarnya kepada kita bahwa ketika seseorang sudah taubat, diberikan jalan keluar oleh Allah. Hujan turun. Ini juga demikian. Secara syariat boleh lakukan vaksin, lakukan pencegahan dalam bentuk syariat. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah kita harus taubat. Kenapa? Sumber masalah itu dosa. Sumber masalah kita sekarang adalah dosa. Jadi kita taubat. Taubat itu tidak pakai modal, tidak pakai uang saudara, tidak pakai bayaran taubat itu. Maka jika kita taubat sungguh-sungguh saudara-saudara, insya Allah kita akan keluar dari problem ini. Dan Allah katakan apa kalau orang taubat itu? Orang yang sudah taubat itu faulaika yubaddilullahu hasayiat al-hasanat, kata Allah dalam surat Al-Furqan itu. Jadi orang yang sudah taubat itu bukan sekedar dosa-dosanya dihapus, bukan hanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah, tapi dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan itu, kata Allah, justru diganti menjadi kebaikan. Subhanallah. Jadi keuntungan orang taubat itu dua. Yang pertama, dosa-dosanya dihapus sama Allah, diampuni sama Allah dosa kita kalau kita taubat. Yang kedua, perbuatan salah, perbuatan dosa yang kita kerjakan selama ini justru diganti oleh Allah menjadi perbuatan baik. Bagi siapa? Bagi orang yang taubatnya nasuha, orang yang sungguh-sungguh taubatnya, bukan taubat-taubatan, taubat yang sungguh-sungguh. Itu nanti kesalahan yang dikerjakan selama ini diganti oleh Allah menjadi kebaikan. Ini Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan. Oleh karena itu, mari kita ajak masyarakat kita, diri kita dan umat kita untuk segera kita keluar dari problem ini. Berapa lama khotib begini? Berapa lama antum kayak begini terus? Sesak napas kita. Dan muncul penyakit-penyakit yang baru. Maka mari solusi yang terbaik adalah kita ajak diri kita dan masyarakat kita, keluarga kita semua, mulai dari pemimpin ini, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tidak takut kepada corona, tapi kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al ilahul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena keterbatasan waktu kita, khatib tidak perlu menyimpulkan apa-apa yang telah khatib sampaikan karena sudah begitu jelas. Inti daripada khutbah ini adalah khatib mengajak diri khatib pribadi dan kita semua masyarakat kaum muslimin khususnya untuk sama-sama kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita keluar dari problem kita, khususnya dari COVID-19 ini. Akhirnya, mari kita tutup khutbah ini dengan bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah segala hajat dan permohonan-permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفعنا عنا هذا البلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.